Kita akan belajar, saudara, hari-hari terakhir dalam hidup Tuhan Yesus dengan murid-muridnya. Ada suatu peristiwa yang sangat luar biasa. Nah, peristiwa itu harus kita alami. Katakan amin. Amin. Peristiwa apa? Ini yang luar biasa. Itu merupakan kerinduan Tuhan. Saya sangat dikuatkan oleh doa Bapak Gembala tadi, bahwa hari ini kita datang akan menerima sebuah amanat. Itu kata yang luar biasa. Amanat itu gak sekedar pesan, betul gak? Amanat itu lebih daripada pesan. Nah, apa amanatnya? Terima kasih Bapak Gembala, doa yang luar biasa. Kita buka Injil Yohanes pasal yang ke-15. Ini menjelang detik-detik terakhir Tuhan Yesus berkumpul bersama murid-muridnya. Tiba-tiba dia mengagetkan semua mereka, termasuk kita lagi. Ayat yang ke-14 dulu dan 15. Yohanes 15 ayat 14 dan 15. Kamu adalah apanya? Sahabatku, kata Yesus. Jikalau kamu berbuat apa yang kuperintahkan kepadamu. Ayat 15. Ini yang luar biasa. Aku tidak menyebut kamu lagi siapa? Hamba. Berarti selama mereka jadi murid Tuhan Yesus itu hubungannya apa dengan Tuhannya? Hamba. Tapi saat itu menjelang dia masuk ke Getsemani, doa sampai bercucuran bersama keringatnya bercampur darah. Tiba-tiba dia merubah sebuah status yang mengagetkan. Saya ulang ayat 15. Aku tidak menyebut kamu lagi hamba. Sebab hamba tidak tahu apa yang diperbuat oleh tuannya. Tetapi aku menyebut kamu sahabat. Amen. Karena aku telah memberitahukan kepadamu berapa? Segala sesuatu yang telah kudengar dari Bapakku. Tadi waktu pemusik memimpin pujian memilih lagu I'm a friend of God, hati saya bergetar betul-betul. Ini ayatnya. Saudara, kekristenan kita, dengar ya, kekristenan kita tidak dinilai berapa jam kita berdoa sehari. Kekristenan kita tidak dinilai berapa pasal yang kita baca firman itu tiap hari. Kekristenan kita tidak diukur dengan berapa kali dalam seminggu kita kebaktian. Kekristenan kita tidak diukur dengan berapa banyak persembahan kita dalam satu kali kebaktian. Tetapi kekristenan kita akan diukur hubungan kita dengan Tuhan itu sebagai apa. Maaf, jangan tersinggung dulu. Sampai hari ini masih cukup banyak baik itu hamba Tuhan maupun jemaat, kalau doa bilang Tuhan aku hambamu, Tuhan aku hambamu. Setelah kita mendengar pengakuan Tuhan Yesus kepada murid-muridnya, cocok nggak kata itu? Tidak. Sikap kita, dengar ya, sikap kita harus tetap hamba. Sikap. Tapi posisi kita itu sahabat. Bisa tahu bedanya nggak? Nah, seringkali kita balik. Sikapnya sok hebat, tapi dalam posisi kita yang salah. Saya beri contoh, maaf jangan tersinggung. Berapa banyak saudara pernah tahu ada hamba Tuhan? Dengar ya, hamba Tuhan, tapi kelakuannya kayak bos. Nah, tahu nggak itu? Tasnya minta dibawain, naik mobil tetap berdiri kok nggak dibukain pintu. Pernah ketemu nggak hamba Tuhan seperti itu? Bos betul. Namanya hamba. Maaf, jangan saudara menilai, cuma saya berkata, saya tidak setuju kalau seorang hamba Tuhan pergi kemana-mana pesawatnya bisnis kelas, apalagi first class. Saya pernah tegur teman saya, tapi saya kan capek. Saya kan punya hak nanti
untuk tidur enak di pesawat. Saya bilang, mau duduk di bisnis maupun tidak, yang penting hatimu sejahtera enggak? Jujur betul tidak? Walaupun duduknya di bisnis kelas, kalau hati enggak sejahtera, enggak tidur juga kok di situ. Loh betul enggak, saudara? Saya tidak akan pernah naik bisnis kelas walaupun itu dibayar. Apalagi Sumer sendiri, nggak mau saya. Toh duduk di bisnis maupun di ekonomi nyampainya juga sama. Betul? Kenapa? Saya hamba bukan bos. Saya paling tidak suka nginap di hotel. Karena saya hamba. Saya senang tinggal di rumah jemaat. Kami suami istri kalau pergi kemana-mana, kami nggak pernah minta hotel. Di rumah jemaat. Ada dua alasan. Yang pertama tadi itu hamba. Posisi kami adalah sahabat, tapi sikap harus hamba. Yang alasan kedua, sayang uangnya. Karena bisnis itu mahalnya luar biasa. Jumat kemarin, saya baru tiba di Los Angeles. Jadi baru 2 hari ini ya, cuma Sabtu, ini minggu hari ketiga. Saya terbang dari Brisbane. Tadi saya kaget. Hari ini itu tanggal 28 Januari di Australia itu Australian Day. Karena tanggal 28 Januari 1778 Kapten Cook pertama kali menemukan Australia. Jadi hari ini tuh hari besar buat Australia. Nah, ternyata ada banjir besar di Brisbane. Hari ini airport tutup. Badai dan air memenuhi airport Brisbane. Lalu anak saya di sana bilang, untung papa cepat berangkat. Saya berangkat Kamis malam dari Brisbane. Karena saya dapat mileage, jadi saya redeem mileage saya dengan Singapore Airlines. Tapi risikonya terbang 30 jam, saudara. Jadi 2 malam saya di perjalanan. Tiba di sini Jumat siang. Tiba jam 2, jam 12 anak saya jemput. Lalu diajak makan dulu. Sampai rumah anak saya yang di Pomona jam 3:30. Saya beres-beres, jam 4 saya tidur. Setelah 30 jam itu nggak tidur. Jam 6 saya dijemput Utomo. Jam 6:30 saya dijemput Utomo. Karena 7:30 saya ada KKR di Long Beach. Kemarin kami seharian keliling dengan Pak Utomo, Pak Joko. Dari Pomona, kemana dulu kita kemarin? West Hollywood, ketemu teman dari West Hollywood ke Cerritos. Langsung KKR lagi kemarin malam di Monrovia. Maaf saya cuma cerita. Hari ini ketiga kali saya melayani. Saudara, saya ceritakan ini kepada saudara supaya tahu. Setan akan menguji kita dengan kesombongan. Betul tidak? Karena itu sifat dasar kita manusia. Maka itu posisi dan status harus sahabat. Tapi sikap harus hamba. Itu beda. Jangan dibalik. Nah, yang menjadikan alasan mengapa Tuhan Yesus tidak menyebut kita lagi hamba tapi sahabat, alasannya sangat indah. Karena aku telah memberitahukan segala sesuatu. Ini luar biasa. Yang ku dengar dari Bapakku. Berarti antara Yesus dengan kita ada rahasia tidak? Jawab, ada rahasia tidak? Nggak ada. Karena segala sesuatu telah diberitahukan. Begitu hebatnya posisi kita. Berarti equal nggak dengan Tuhan Yesus? Sama nggak dengan Tuhan Yesus? Loh, saya tanya kok sama tidak? Sama. Nah, posisi ini yang iblis sangat takut. Katakan amin. Bukan karena kita rajin doa puasa, tidak. Bukan karena kita rajin baca Alkitab, tidak. Tapi posisi sebagai sahabat ini ditakuti iblis. Sama. Kalau saudara orang Indonesia tapi warga negara Amerika, lalu misalnya Presiden Barack Obama bisa berteman dengan saudara, mungkin ada yang pernah sekelas SD dulu di Cikini, Jakarta. Mungkin, ya. Saudara, kalau orang Indonesia tahu bahwa saudara itu sahabatnya Barack Obama, walaupun dia di second term bisa jalan dan selesai nggak bisa lagi. Kalau Barack Obama nggak jadi presiden, tapi kalau ada di antara saudara orang Indonesia yang tetap jadi sahabat, posisi itu beda nggak dengan yang lain, walaupun dia sudah pensiun?
membuat saudara beda nggak dengan orang Indonesia yang lain? Beda. Kalau ada orang Indonesia lain mendengar bahwa saudara itu sahabatnya walaupun mantan presiden, lain posisinya itu. Orang pasti segan. Nah, posisi kita sebagai sahabat bukan untuk jadi sok-sokan. Tahu kata sok-sokan ya? Di hadapan orang lain, tidak. Tapi posisi ini kita harus tunjukkan kepada iblis. Kamu jangan macam-macam. Aku ini siapa dengan Yesus? Ngerti bedanya, saudara? Tapi sesama kita tetap hamba dalam sikap, dalam apa itu keadaan hati. Tapi posisi ini luar biasa. Dapat rahasia dari surga. Menjadi orang dekat dengan kerajaan Tuhan. Nah, saya mau lebih jauh. Di dalam hidup, saudara pasti punya pengalaman, entah dengan saudara sendiri atau dengan teman. Kalau ada seorang yang saudara kenal, ternyata dia itu dekat dengan seorang jenderal, misalnya gitu ya, akrab sekali. Berarti mereka punya hubungan yang bagaimana? Hubungan yang dekat. Kalau kita nggak pernah kenal jenderal itu, jangan sok dekat. Beda nggak? Beda. Maka itu posisi ini penting sekali dalam hidup kita. Beda yang paling mencolok antara Kristen hamba dan Kristen sahabat. Saya ulangi, hanya ada satu perbedaan yang sangat mencolok antara Kristen hamba bagi Tuhan dan Kristen sahabat. Itu pada sikap doa. Renungkan. Beda yang paling mencolok antara Kristen hamba dan Kristen sahabat itu kelihatan dalam cara berdoa. Saya beri contoh begini. Kalau ada di antara saudara orang Indonesia, sahabat baik Presiden Barack Obama, cara minta sesuatu atau bicara sesuatu beda nggak dengan yang kita nggak pernah kenal Barack Obama? Ngerti nggak, Pak? Beda tidak? Bedanya bagaimana? Ayo, cepat bedanya bagaimana? Oke, saya persempit. Antara sahabatnya Barack Obama dengan yang belum dikenal Barack Obama, siapa yang kalau ngomong sesuatu minta sesuatu lebih panjang dan lebih pendek? Lu ngerti nggak pertanyaannya? Mana yang lebih pendek? Siapa yang lebih panjang? Yang mana? Ayo. Kalau sahabat, pendek. Karena saling tahu. Kalau belum kenal, panjang. Maaf, jangan tersinggung dulu. Masih ingat Tuhan Yesus pernah negur murid-muridnya, kalau kamu berdoa jangan seperti orang Farisi itu. Yang apa? Bertele-tele, ulang-ulang terus permintaannya. Nah, itu hamba. Karena tahu posisinya, jauh dengan bos. Kalau sahabat, doanya nggak perlu panjang-panjang. Ngomong yang enak sekali. Sahabatnya langsung tahu. Bahkan dengan senyumannya aja tahu dia itu mau apa. Lo betul nggak? Karena sahabat, saudara. Bukan berarti nggak boleh doa panjang-panjang atau doa harus pendek. Tidak, saudara. Karena posisi ini menentukan bagaimana hubungan kita dengan dia. Sahabat itu nggak perlu ulang-ulang panggil sahabatnya itu. Betul? Cukup sekali. Kristen anak-anak itulah Kristen hamba. Betul? Karena mintanya ulang-ulang. Lihat tuh anak-anak. Ma, masa gak boleh ma? Ma, gak boleh ma. Itu anak-anak bukan. Terus sambil betul? Karena hamba. Kalau sahabat tidak. Ini yang kita perlu tahu, saudara. Kita lanjutkan. Yeremia 29. Ayo coba lihat Alkitab saudara. Kalau saya nyebut Yeremia 29, di Alkitab saudara yang ada coretannya pasti ayat 11. Coba yang ada coretannya 11 senyum. Gitu supaya saya tahu. Iya, ada coretannya ayat 11. Karena itu ayat yang hebat sekali untuk ngancam Tuhan. Awas, gak diberi. Ya. Sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikianlah firman Yahweh, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Siapa gak suka ayat kayak begini? Dapat jaminan hari depan yang penuh harapan, rancangannya sejahtera.
Tapi kita sering lupa. Bagaimana kita bisa mengenal rancangan-rancangan Papa kita di surga kalau kita nggak sahabatnya dia? Lo betul tidak? Kalau hamba, perlu tahu nggak rancangan bos? Enggak, kamu hamba kok cuma digaji saja. Kalau sahabat beda. Nah, ayat 12 dan 13 di pasal 29 ini menjelaskan kepada kita. Kita ini hamba atau sahabat. Ayat 12 saya baca. Dan apabila kamu bagaimana berseru dan datang untuk berdoa kepadaku, maka aku akan mendengarkan kamu. Ayat 13. Apabila kamu mencari aku, lalu kamu akan menemukan aku. Ini fase kedua. Jadi fase pertama, apabila kamu berseru dan datang, maka Bapa akan mendengarkan kita. Tapi dalam fase kedua, apabila kamu mencari aku, bukan berseru lagi, kamu akan menemukan aku. Fase ketiga ini yang dicari oleh Bapa di surga. Apabila kamu bagaimana menanyakan aku dengan, maka dia akan memberi kita menemukan dia. Saudara lihat 3 fase ini. Hanya satu yang pakai syarat, yang 2 tidak. Saya ulangi lagi. 3 fase ini, keluarkan kata pertama berseru, kata kedua mencari, kata ketiga, fase ketiga apa? Lo baca, menanyakan. Ini luar biasa. Ayo kita untuk mengerti firman ini menggunakan logika anak-anak. Menggunakan taraf hidup anak-anak. Dari bayi menuju ke agak besar sampai ke dewasa. Ya, perhatikan. Balita, anak-anak kecil yang sebelum umur 5 tahun, kalau mereka terbangun dari tidurnya, mereka pasti apa? Nah, itu berseru. Langsung begitu dengar anak nangis, mamanya bagaimana? Lari, dia tinggalkan kesibukannya itu, karena anak ini masih kecil. Tapi kalau anak seumur 10 tahun, terus dia bangun, Ma, ayo mama bilang apa? Yang pernah punya anak. Bukan tunggu, salah. Pakai kata apa ini? Fase kedua pakai kata apa? Mencari. Betul? Biasanya mama bilang di dapur gitu. Lu betul nggak? Artinya apa? Kalau satu kata ma 10 tahun di dapur, itu artinya cari. Kamu sudah mulai gede, jangan mama terus. Kamu yang cari mama. Mama ada di mana? Ketika Israel masih diperbudakan di Mesir, itu bayi. Teriakan mereka terdengar sampai ke surga. Maka itu Musa diutus untuk menyelamatkan. Karena masih baby. Tapi setelah melewat laut Kolsom, artinya baptisan, mereka sudah dewasa. Roh Kudus yang pimpin mereka. Harus cari di mana aku sekarang berada. Karena sudah dewasa. Nggak boleh teriak lagi. Tapi kalau anak itu sudah umur 20-an, apa sikapnya dengan orang tua? Apa tadi? Apa kata lain menanyakan? Diskusi. Bagaimana bisnisnya papa ini? Apa yang saya bisa bantu? Kalau 20-an masih berseru-seru terus, lah itu dia bayi tapi beruban. Aduh. Lo ngerti nggak Kak? Bayi tapi beruban. Kenapa? Karena belum sampai taraf yang ketiga. Sudah harus mulai diskusi dengan papa. Nggak bisa minta-minta terus. Saudara, fase ini kita harus jalan. Bayangkan kita sudah ada di hari-hari terakhir bulan pertama tahun 2013. Betul nggak? Kurang berapa lagi habis bulan Januari. Saya tidak tahu berapa tahun saudara sudah jadi Kristen. Ukurannya bukan berapa tahunnya saudara jadi Kristen. Ukurannya adalah di sini. Masih hamba atau sahabat? Ngerti maksudnya itu saudara? Ini luar biasa.
Maka itu dari 3 fase ini, hanya fase ketiga yang pakai syarat. Coba ulang lagi. Baca fase pertama. Apabila kamu berseru kepadaku dan datang untuk berdoa kepadaku, maka aku mendengarkan kamu. Tanpa syarat. Karena masih baby. Fase kedua. Dan apabila kamu mencari aku, tanpa syarat juga, kamu akan menemukan aku. Tapi fase ketiga. Apabila kamu menanyakan aku dengan, nah ada syarat, segenap hati. Anak kecil bisa nggak dituntut untuk sepenuh hati? Jawab, bisa tidak? Tidak, masih anak-anak. Tapi kalau sudah dewasa, berhak kita sepenuh hati di hadapan Tuhan. Itu yang hukum terutama dan yang utama. Kasihlah Yahweh Tuhanmu dengan segenap. The whole. Semuanya harus utuh, sepenuhnya. Nah ini perbedaannya. Maka itu kita harus mengerti keadaan ini. Oke, kita tinggalkan dulu. Kita buka Galatia pasal 4. Galatia pasal yang keempat. Saudara tinggal di Amerika, coba berusaha untuk menemukan komunitas Jewish Yahudi. Pelajari hidup mereka. Karena untuk mengenal firman Tuhan, saya harus kenal tradisi Yahudi. Karena dengan itu kita bisa lihat gambaran Alkitab. Oke, siapa yang sudah lama di Amerika dan saudara pernah ada di Jewish community, lalu ada suatu upacara besar namanya Bar Mitzvah. Pernah dengar nama itu? Kalau saudara sudah bertahun-tahun di Amerika nggak tahu, itu sangat salah. Bar Mitzvah itu satu tradisi yang Alkitab tulis sejak zaman Musa. Dan itu ada di Galatia 4. Itu untuk anak laki-laki menjelang teenager. Antara umur 11 dengan 13. Tergantung. Nah saat itu orang Yahudi akan buat acara besar, saudara. Buat acara besar. Acara apa? Itu pesta besar. Ayah dari anak itu akan panggil teman-temannya. Itu dibuatkan ibadah khusus buat orang Yahudi. Ada upacaranya, itu Taurat menulis. Lalu anak itu pertama kali boleh mencium Taurat, gulungan itu, dan membaca. Setelah itu papa akan mengumumkan di undangan itu. Mulai hari ini, anakku ini berhak untuk mewakili aku tanda tangan apa saja atas nama kekayaanku. Itu upacara besar. Nah sebelum anak itu mencapai akil balik, kalau istilah Arab atau pubertas, ya kalau istilah kita dulu orang tua pancaroba, masa peralihan itu. Maka ini ayatnya saya baca. Ayat 1. Galatia 4. Yang dimaksud ialah selama seorang ahli waris belum akil balik, belum menjadi teenager, belum menjadi dewasa. Waris ini ahli waris. Sedikit pun ia tidak berbeda dengan seorang hamba. Contoh kecil. Kalau saudara punya showroom mobil yang merek, entah merek apa, Eropa atau Amerika terserah. Anak pertama saudara baru umur 7 tahun. Ahli waris saudara enggak? Secara hukum ahli waris enggak? Ahli waris. Tapi dia belum bisa saudara percayai untuk memegang atau mengambil alih perusahaan. Apalagi saudara beli mobil. Goblok itu bapaknya. Masih 7 tahun kasih mobil. Bukan sok-sokan. Betul tidak? Belum bisa. Nah selama ahli waris itu masih anak-anak dan belum dewasa, posisinya itu hamba. Kenapa posisi hamba? Lihat ayat 2. Karena, saya baca karena lebih baik daripada tetapi, karena ia berada di bawah perwalian dan pengawasan sampai pada saat yang telah ditetapkan oleh bapaknya. Nah itu bar mitzvah. Begitu seorang ayah yakin anaknya sudah mulai dewasa dan bisa dipercaya, maka ayah akan mengangkat anak itu untuk jadi ahli waris yang benar. Nah, sebelum anak itu yang walaupun ahli waris, tapi kalau masih anak-anak, ada yang mengasuh.
Bahasa Jawa bilang ngemong, tahu? Ada yang jaga perwalian dan apa istilah di sini? Pengawasan. Awas lubang itu. Pantas kalau anak masih belum 5 tahun disuruh bilang, jangan pegang itu strum. Awas itu api. Tahu nggak kalau anak itu masih kecil? Dia tahu gunting itu tajam, pisau itu tajam, dia tahu tidak? Enggak. Ada yang ngawasi. Salah satu tanda kita ini masih hamba atau sahabat. Maaf. Masih diberitahu. Itu dosa itu. Maaf. Ada nggak yang masih dituntun walaupun sudah ubanan? Maaf jangan tersinggung. Setrum itu jangan kamu pegang. Sudah jenggotan masih dikasih tahu tuh strum atau tidak. Ngerti sama maaf? Masih ada yang ngawasi. Ada yang ngomong itu, ada yang jaga. Awas jangan. Jangan ke situ kamu jatuh nanti. Umur 65 masih dituntun. Maaf jangan tersinggung. Maka itu kalau kita sudah dewasa, kita harus tahu mana dosa dan mana tidak. Nggak perlu diberitahu lagi. Kalau sampai kita sekian puluh tahun jadi Kristen, masih dinasihati terus, berarti kita masih anak-anak. Ini status penting. Sampai hari ini masih banyak orang Kristen yang masih belum tahu jawaban. Mengapa di perjanjian lama Papa kita kelihatan kejam nggak? Betul nggak? Mati, hukum, ngeri. Tapi begitu masuk perjanjian baru, kok berubah? Nah ini bedanya. Mengapa perjanjian lama Papa kita begitu tegas kalau saya berkata? Karena itu masih anak-anak, harus didisiplin. Tapi setelah perjanjian baru, nah ini dia saya baca ayat yang keempat. Tetapi setelah genap waktunya, maka Tuhan mengutus anaknya yang lahir dari seorang perempuan dan takluk kepada hukum Taurat. Ia diutus untuk menebus mereka yang takluk kepada hukum Taurat, supaya kita diterima menjadi apa? Anak. Itulah sahabat. Dan karena kamu adalah anak, maka Tuhan telah menyuruh roh anaknya ke dalam hati kita yang berseru, ya Aba, ya Bapa. Lalu ayat 7, jadi kamu bukan lagi siapa? Hamba, melainkan anak. Ini sahabat. Jikalau kamu anak, maka kamu juga adalah ahli waris oleh Tuhan. Jadi salah satu tanda kita ini sudah dijadikan ahli waris atau tidak, sudah bisa dipercaya atau tidak. Ini penting untuk hidup kita, saudara, sebagai anak. Nah, satu-satunya ayat di perjanjian baru yang menjelaskan kepada kita bedanya hukum Taurat dan hukum anugerah. Setelah kita dengar ini, pasti kalau saya bukakan ayat itu, saudara berkata, ayo kita buka 1 Korintus 6 ayat 12. 1 Korintus 6 ayat 12. Nah ini kita menemukan betapa Papa menghargai kita bukan sebagai baby atau hamba, tetapi sebagai anak yang dewasa. Sudah 1 Korintus 6 ayat 12. Segala sesuatu halal bagiku. Boleh artinya. Tetapi bukan semuanya berguna. Segala sesuatu halal bagiku, tetapi aku tidak membiarkan diriku diperhamba oleh suatu apapun. Aneh bukan? Di perjanjian lama Papa bilang, jangan, tidak boleh, harus. Betul begitu? Perjanjian lama tegas, harus, tidak boleh, jangan, awas. Kok di perjanjian baru dia jadi lunak? Boleh, silakan. Tapi kamu memutuskan mana yang berguna buat kamu dan mana yang tidak. Contoh kecil, saya harap nggak ada di sini kalau ada yang bertobat. Kalau saudara sudah dewasa bukan anak, jangan diskusi berdebat soal rokok. Loh, betul tidak? Loh, saya tanya, ini contoh kecil, lihat atau tidak? Juga minuman keras, alkohol, juga dosa-dosa yang lain. Menurut perjanjian baru, nggak ada yang nggak boleh. Tapi kamu yang milih, karena kamu sudah dewasa. Hebat bukan Papa kita? Ayo, apalagi tinggal di Amerika, hukumnya begitu anak umur 16 tahun boleh diatur nggak? Mereka punya hak melaporkan orang tua ke polisi.
Loh betul tidak saudara? Walaupun ngeri hukum itu, tapi itu diambil dari konsep ini. Karena kamu sudah dewasa, milih sendiri. Tapi salah hukum yang dibuat oleh negara ini atau negara barat yang lain. Jadi rokok nggak usah diperdebatkan. Kalau saudara sudah dewasa, tahu, nggak usah lihat Alkitab, baca di bungkus rokoknya saja sudah jelas. Ini berbahaya. Ngapain debat? Nah betul? Begitu pula alkohol, nggak usah didiskusikan. Sampai tanya pendeta ini pendeta itu ngapain? Kalau kita sudah dewasa, tahu alkohol itu sebaik apa, sejelek apa, kita tahu. Ini ayat yang paling jelas untuk menunjukkan kita masih anak-anak atau sudah dewasa. Renungkan ini ya, ini luar biasa. Bukan berarti papa kita pelin-pelan, tidak. Bukan dia pelin-pelan, dia menghargai kita. Karena sudah dewasa. Berapa banyak orang tua ketika anaknya sudah dewasa dan milih pacar yang salah, kita nggak bisa intervensi. Apalagi di Amerika, betul nggak? Kita nggak bisa intervensi. Bilang jangan, ribut nanti. Kamu sudah dewasa, kamu akan jalani. Kamu mikir sendiri. Bagaimana kalau kamu menikah dengan orang kayak begitu? Kita punya hak untuk memberitahukan, tapi putusan tetap pada anak itu. Karena sudah gede, sudah dewasa. Jadi di perjanjian baru bukan papa membiarkan kita, tidak. Kita dianggap sudah dewasa sahabatnya. Karena aku telah memberitahukan kepadamu segala sesuatu yang aku dengar dari papaku. Dan sekarang kamu memutuskan. Ini luar biasa. Justru makin kita dewasa, makin segan dan hormat, bukan? Kalau papa mempercayai kita, oh, perusahaan itu diberikan kepada saya. Kalau kita anak yang benar, kita akan menghormati betul keputusan itu. Karena itu kepercayaan yang luar biasa. Maka itu saya ulangi lagi. Bukan berapa lamanya kita jadi Kristen, itu ukurannya. Tapi berapa dekat pergaulan kita dengan dia. Kalau berdoa nggak banyak ngomong. Cukup dengan perkenalan yang sederhana saja. Ini yang kita perlu tahu. Ayo kita lihat satu ayat lagi. Mazmur 32 ayat 8. Saya suka sekali melihat ayat ini. Apa kita luar biasa. Mazmur 32 ayat 8. Jadi kita harus sampai pada satu posisi yang kita sudah dewasa, di mana papa kita menghargai kita sebagai orang dewasa, bukan anak-anak lagi. Jangan minta ada yang mengingatkan, menyuruh, enggak. Kita pilih sendiri. Sudah, Mazmur 32 ayat 8. Papa bilang apa? Hendak apa dia? Mengajar. Oke, kalau mengajar, biasanya pakai apa? Pakai tangan, pakai mulut? Mulut bukan? Karena mengajar. Oke, yang kedua, papa hendak apa? Menunjukkan kepadamu jalan yang harus kau tempuh. Bagaimana kalau kita menunjukkan jalan ke orang? Pakai mulut juga. Yang ketiga, papa mau ngapain kepada kita? Memberi nasihat. Nah, bagaimana kalau dia memberi nasihat? Ngomong. Tapi lihat kalimat terakhir. Baca sama-sama. Apanya? Nah, kok mata? Saya mau pakai bahasa suami istri. Yang belum menikah sulit mengerti. Tapi percayalah nanti kalau menikah saya akan ngerti juga. Berapa kali kita suami istri mau ngomong sesuatu tapi banyak orang. Biasanya pakai apa? Mata. Saudara bayangkan, padahal pakai mata saja kok bisa ngerti. Amin. Loh ya atau tidak? Saya tanya saudara. Cuma pakai mata. Nggak ada kata-kata. Di dalam kedewasaan kita sebagai sahabat Yesus, nggak perlu kita dengar khotbah yang panjang-panjang. Kehadirannya dalam hidup kita langsung tahu dia ingin kita apa. Betul? Langsung tahu. Nah, seharusnya begitu kita dengan Bapa di surga. Langsung tahu perasaannya bagaimana, karena dekat. Maka itu, saya ulangi lagi, bukan berapa tahun kita jadi Kristen, berapa puluh tahun, bukan. Hubungan ini loh saudara, sedekat itu atau tidak. Pakai mata.
Dia nggak banyak ngomong. Bahkan saya pakai ayat ini untuk menolong banyak orang tua, khususnya mama. Dengar ya. Anak-anak yang ada di sini kalau setuju kencang yang amin supaya mamamu juga dengar. Dengar. Makin cerewet seorang mama pada anaknya, anaknya makin nurut atau makin bandel? Nah itu dia, jangan cerewet. Betul? Aneh, ternyata anak-anak gak suka orang tua cerewet. Ternyata anak-anak punya naluri. Orang tua makin cerewet, itu menganggap anak itu tetap kecil dan bodoh. Gak suka. Maka itu mama-mama, papa-papa, pakailah ayat ini. Pakai bahasa mata, melototlah. Nanti anak itu ngerti. Nah ternyata bahasa mata itu jauh lebih berwibawa dari bahasa mulut. Katakan amin. Amin. Nah sudah bertobat. Yang bertobat sama mamanya, bukan anaknya. Papa kita nggak pernah banyak ngomong. Dia hadir, dia ngeliatin kita tahu dia mau apa. Harusnya begitu sikap kita sebagai sahabatnya. Langsung tahu hubungan itu. Banyak kita menemukan contoh-contoh di Alkitab yang luar biasa. Maka itu begini. Belajarlah Alkitab dengan logika anak-anak. Jangan pakai logika teolog. Mumet Alkitab itu. Aku kata mumet, pusing jadinya. Karena kalau pakai logika teologi, kita perlu tahu latar belakangnya. Zaman itu ada apa? Tahun berapa? Capek. Tapi membaca firman dengan logika anak-anak jelas. Karena memang kita itu anaknya, dia itu papa kita. Kita bisa punya komunikasi hati ke hati. Ayo jujur. Doa saudara lama atau panjang atau pendek atau singkat? Ngomongnya bagaimana? Itu menentukan. Dia senang kita bisa berkomunikasi seakrab itu. Amin saudara. Yang akrab. Oke. Saya tunjukkan lagi Lukas 11. Kalau saudara nanti buka dulu Lukas 6. Nah di Lukas 6 itu ada kisah pertama kali Tuhan Yesus milih murid-muridnya. Ayatnya berapa? Saya belum cari itu. Lukas 6 ayat berapa? Yang disebut Yesus memilih 12 murid. Itu di ayat berapa Lukas 6? Ayat berapa? 12. Oke. Nah hari itu 12 murid terpilih termasuk Yudas. Lalu sampai pasal 7, pasal 8, pasal 9, Lukas 10. Berarti sudah ada sekian waktu enggak mereka jadi murid Yesus? Ada. Kita enggak tahu berapa bulan, berapa tahun ya. Saya belum menyelidiki. Kalau ada yang menyelidiki, beritahu saya supaya saya enggak makan waktu. Tapi pokoknya ada sekian waktu. Karena dari Lukas 6 ke Lukas 11. Nah di Lukas 11 terjadi suatu hal yang sangat indah. Lihat ayat 1. Roh Kudus tolong kami supaya kami tidak kaget dan menolak ketika Roh Kudus mewahyukan hal baru ini kepada kami dalam nama Yesus. Pada suatu kali Yesus sedang apa? Berdoa di salah satu tempat. Ketika Yesus berhenti berdoa, berkatalah seorang dari murid-muridnya, katanya, Tuhan, ajarlah kami berdoa sama seperti yang diajarkan Yohanes kepada murid-muridnya. Pelan-pelan ya. Saya beri pertanyaan begini. Kalau sudah membaca ayat ini, pertanyaan saya, berarti selama ini mereka pernah lihat Yesus berdoa atau tidak? Atau baru kali itu? Sambil mikir. Ngerti pertanyaannya? Berarti mereka sudah pernah lihat gurunya berdoa atau belum? Nah ini mengagetkan saya. Pertama kali saya belajar pasal ini. Berarti dari pasal 6 sampai pasal 10 yang sudah mengalami banyak mujizat, Yesus sudah ngajar macam-macam. Saya kaget. Ternyata selama itu Yesus Tuhan belum pernah ngajari mereka berdoa. Maka itu kali itu mereka minta. Kalau saya pakai terjemahan bebas, Tuhan, kenapa engkau nggak pernah ngajari kami berdoa? Seperti engkau mengajari Yohanes, seperti Yohanes mengajari murid-muridnya berdoa. Bahkan nada pertanyaannya, ini surprise atau tidak? Apa arti kata surprise?
Berarti mereka belum pernah lihat gurunya berdoa. Pelan-pelan dulu. Ya atau tidak? Kalau kita lihat kondisi pernyataan dan pertanyaan mereka, Tuhan, ajari kami juga berdoa. Sama seperti yang diajarkan Yohanes kepada murid-muridnya. Saudara, saya lama merenungkan ini. Maka itu saya nggak mau pakai istilah teologi. Tidak, saya minta Roh Kudus mengajarkan. Kekristenan bukan agama, katakan amin. Kalau saudara membaca Webster's Dictionary atau dictionary apa saja yang disebut religion atau agama, itu pasti ada dua syarat. Itu sebut agama. Satu, yang disebut religion atau agama itu pasti ada aturan sembahyang dan aturan ibadah. Baru itu agama. Tetapi Alkitab kita tidak ada dua-duanya. Di semua agama di dunia ini, doa itu baku. Baku itu bahasa Inggrisnya apa ya? Apa? Sudah apa? Tolong saya bahasa Inggris. Sudah utuh di situ. Baku bahasa Inggrisnya apa ya? Tolong saya. Paten, ya. Bukan paten, ya. Oke, boleh ngerti kita ya. Doa untuk orang mati, doa untuk orang sakit, doa untuk orang melahirkan, doa untuk apa saja sudah ditulis oleh pendiri agama itu. Dan harus dihafal. Lebih berat lagi, semua agama dalam doa mereka kepada Tuhan mereka harus menggunakan bahasa asli pendiri agama itu. Jawab ya atau tidak? Nah, itu agama. Lalu di kitab suci mereka penuh dengan peraturan ibadah. Dan ibadah mereka ditulis rinci. Tanggal sekian beda, hari apa beda. Termasuk semua sesajinya, tata caranya, semua. Betul tidak? Rumitnya luar biasa. Kalau saudara belum pernah tahu agama lain atau tidak pernah berasal dari agama lain, agak sulit mengerti ini. Tapi coba saudara belajar. Yang lebih rumit lagi. Semua agama di dunia, jam sembahyang mereka itu diatur sampai detik. Betul tidak? Nggak cuma menit loh, detiknya itu dihitung. Saya pikir repot sekali mau sembahyang saja. Mengapa begitu rumit? Ya karena agama, buatan manusia. Tapi Papa kita nggak ada aturan dua-dua itu. Karena hubungannya anak dengan Papa. Ayo, ada nggak orang walaupun gila, maaf, begitu anaknya lahir baru 2 jam, langsung bapaknya berdiri dipanggil di ranjang anak. Kamu harus tahu lahir di keluarga ini aturannya begini. Pagi jam 5 mesti bangun, lalu begini, lalu begini. Nah, itu agama. Ada nggak? Nggak ada. Anak itu akan ngerti aturan sendiri kalau dia makin besar. Kalau agama tidak. Belum masuk agamanya pun sudah diajari dulu. Bagaimana anak belum lahir diajari. Maka itu ketika kekristenan jadi agama, salah. Jadi rusak semua. Ayo kembali ke ayat 1 Lukas ini. Pada kapan? Suatu kali. Agama tidak boleh sembayangnya pada suatu kali. Apa arti kata lain suatu kali? Bebas. Betul? Mau jam berapa saja. Agama tidak boleh. Ada jamnya. Yang kedua, di salah satu tempat. Artinya, di mana saja. Agama tidak boleh. Harus ada tempat khusus untuk mereka beribadah dan sembahyang. Agama apa saja. Maka itu Kristen tidak. Saya selalu bicara. Jangan saudara merasa sedih dan merasa kurang Kristen kalau belum ke Yerusalem. Nggak usah, saudara. Loh, karena saya marah. Ada pendeta khotbah pakai ayat di kitab Perjanjian Lama, saya lupa, bahwa sangat berdosa kalau kita nggak ke Yerusalem. Wah, ini cari duit ini karena dia ikut pimpinan turnya karena dapat duit. Maaf, jangan tersinggung. Saya nggak setuju. Walaupun saya pernah ke Israel, tapi saya tidak pernah menyuruh orang ke Israel karena nggak disuruh oleh Alkitab. Mengapa? Sebab satu-satunya agama yang tidak punya tempat kudus hanya Kristen. Semua agama di dunia punya satu tempat kudus. Dan seluruh umatnya serame-rame ke sana.
Sebab Yesus berkata, tidak tahukah kamu bahwa tubuhmu itu tempat kudusku? Ada di sini, nggak tempat yang jauh-jauh. Ini perbedaannya. Berarti kali itu murid-murid melihat Yesus Tuhan mereka pertama kali berdoa secara agama Yahudi yang pakai alit itu. Maka itu mereka surprise. Hah? Engkau juga berdoa? Baru kali itu. Lalu selama itu Yesus berdoa nggak? Ayo berani ngomong nggak berdoa? Nah, tapi kenapa kok baru kali itu lihat berdoa? Nah, ini rahasianya. Dia berdoa nggak secara agama, tapi secara anak dengan papanya di surga. Maka itu mereka nggak lihat kapan sembahyangnya. Karena nggak ada aturan-aturan, nggak ada tempat, nggak ada apa-apa. Tapi Yesus berkomunikasi terus dengan Bapa di surga. Ada banyak ayat-ayat yang mengatakan dia bersekutu dengan Bapanya. Ada banyak. Termasuk waktu dia di Getsemani. Nah itu nggak pakai alit. Karena dia bergumul dengan Bapanya. Taat atau tidak. Boleh nggak aku menawar ini? Setelah itu ayat 2, Lukas 11 ayat 2. Jawab Yesus kepada mereka. Kalau saya pakai terjemahan bebas ini. Oh, kalian juga minta aku ajar berdoa. Baik, aku ajar kamu berdoa. Apabila kamu berdoa. Pakai apa? Kalimat apa? Baca. Apabila kamu berdoa. Pakai kalimat apa? Katakan. Say. To say it. Agama kalau mengajak umatnya berdoa itu bukan katakan, tapi ucapkan kalimat doa ini. Beda. To tell dan to say itu beda. Ucapkan dan katakan itu beda. Oke, walaupun tidak semua kita seorang ahli bahasa, tapi kita ngerti. Mana yang lebih bebas dan lebih akrab antara katakan dan ucapkan? Katakan. Ucapkan, tell. Itu unsurnya mengulang dan menirukan atau menghafal. Semua agama di dunia doanya itu hafalan. Saja kalau dengar mereka berdoa ribuan tahun sama terus. Saudara bayangkan kalau punya anak. Dari mulai belajar ngomong sampai umur 34. Papa makan, papa makan, papa makan, papa makan, papa makan. Bingung gak punya anak gak bisa ngomong yang lain itu? Lo coba jawab. Maaf, agama kata-katanya gak perlu diganti loh. Sebut agama apa saja dan sudah berapa ribu tahun didirikan, kata doa itu sama terus. Kenapa? Itu perbedaannya. Tuhan tidak memberi aturan kita mau sembahyang jam berapa, mau nungging ke kiri, ke kanan, mau rebahan, mau guling-guling, terserah. Katakan amin. Lo betul tidak? Bapak bebas. Betul? Lo ya atau tidak? Nah maka itu kalau kita sudah diajari doa segampang itu masih mau berdoa, keterlaluan. Yang suruh ngapalkan saja taat. Yang suruh begini, suruh begitu saja taat. Kita yang bebas gini masih malas. Terlalu itu. Lo betul tidak? Terlalu itu. Padahal kita boleh doa jam berapa saja, dengan cara apa saja, dengan kalimat apa saja. Pertama kali saya ke Amerika itu Juli tahun 81. Diajak oleh Pak Adi Sutanto, dia belum doktor waktu itu. Terus saya diajak satu kali kebaktian itu di Melody Lane, di Sindensanya. Ya. Pendetanya Ralph Wickerson. Itu pertama kali saya kebaktian di gereja Amerika. Saya nangis waktu pujian dan waktu doa. Kenapa? Saya baru tahu. Saya sudah sering komunikasi ada di tempat agama pas saja saya bergaul dengan mereka. Ternyata hanya gereja. Di pojok kiri depan, tergantung gerejanya ada pojok kanan, itu tempat orang bisu tuli. Dan ketika mereka berdoa, mereka pakai bahasa isyarat. Anda tahu nggak ada gereja itu? Saya nangis. Ternyata Papa ngerti bahasa isyarat juga. Ngerti nggak? Itu tahun 81 bulan. Luar biasa. Dengar nggak Papa dengan mereka pakai bahasa isyarat itu? Dengar.
Agama mana bisa begitu? Nggak boleh yang lain. Ini luar biasa. Apabila kamu berdoa, katakanlah. Apa yang disebut baca Alkitab? Katakan apa? Papa. Ab, bahasa Aramiknya. Abba, bahasa Ibraninya. Ab. Sejak saya tinggal di Papua, akhirnya saya harus mengerti juga linguistik. Saudara, di dunia ini satu-satunya kota yang sebagai pusat linguistik dunia itu Houston, Texas. Tidak ada kota lain di dunia yang punya lembaga linguistik. Tahu nggak arti linguistik? Bukan language. Linguistik itu sebuah ilmu tentang akar bahasa. Dan ini secara luar biasa. Lembaga linguistik tidak akan pernah muncul di dunia kalau bukan karena firman Tuhan, karena Alkitab. Kenapa? Karena firman Tuhan ini universal. Saudara, sebelum ada Google, saya suka koleksi The Best 10, buku yang 10 terbesar. Saya nggak tahu saudara, seperti itu Guinness Book of World Record. Itu saya dari tahun 60-an, saya mengumpulkan koleksi itu. Setelah ada Google, saya nggak mau beli lagi, lah Google aja. Nah, sejak buku itu dibuat, saya nggak tahu tahun berapa. The Big 10, The Best 10. Apa saja. Nah, saya saling suka adalah buku tentang buku. Saudara cari. Begitu buku itu saudara beli, saudara dapatkan, itu saya buktikan. Maka begitu buku, ya tentang buku. Alkitab nomor 1. Alkitab adalah satu-satunya buku yang dicetak paling banyak di dunia. Belum ada saingan buku yang kedua bisa lebih banyak dari Alkitab. Yang kedua, Alkitab itu buku yang paling banyak diterjemahkan ke dalam banyak bahasa. Tidak ada buku yang kedua. Yang lebih hebat, buku cetak pertama di dunia itu Alkitab yang dicetak oleh mesin cetak. Luar biasa. Nah, ini sejarahnya. Maka itu Yohanes 1 ayat 3 itu tanpa firman tidak ada sesuatu pun yang telah jadi di alam semesta ini. Mengapa Alkitab menjadi buku pertama yang dicetak oleh mesin cetak? Sebab kalau nggak ada Alkitab, nggak ada mesin cetak. Bagaimana caranya? Maka itu kalau nonton TV dengan sinetron terus malah goblok saudara. Nontonlah National Geographic, betul? Ya, Discovery Channel. Itu mendidik. Nah, sejarah mencatat Alkitab itu yang menyebabkan adanya mesin cetak. Kalau nggak ada mesin cetak, nggak ada komputer sampai hari ini. Saya pelan-pelan bersejarah. Ketika gereja mengalami reformasi zaman Martin Luther, yang paling mencolok adalah permintaan Alkitab luar biasa. Karena waktu itu gereja Katolik melarang menerjemahkan Alkitab dalam bahasa-bahasa manusia. Harus bahasa Latin. Kalau ada orang Katolik masih tahu. Setelah konsili Vatikan yang kedua, itu tahun 62. Sampai hari ini belum ada konsili lagi. Konsili Vatikan yang pertama ditulis itu di Kisah Rasul 15. Itu pertama kali gereja ngadain pertemuan besar di zaman Rasul Paulus. Sejak itu nggak ada lagi, baru tahun 1962 ada konsili yang kedua. Dan di konsili itu salah satu perubahan besar adalah Alkitab boleh dibaca dan dimiliki oleh semua orang Katolik. Tadinya nggak boleh. Martin Luther yang merombak Alkitab diterjemahkan dalam bahasa Jerman. Nah, seorang padri, ya, father, ya, bukan Romo, ya, father, ya, Indonesia, ya, bukan pater, namanya Johann Gutenberg. Dia pengikut Luther. Karena permintaan Alkitab luar biasa, dia kualan karena ditulis tangan, apalagi huruf Jerman. Itu cantik. Saya tidak pernah melihat huruf Latin secantik huruf Jerman. Saya suka sekali mengkoleksi kaligrafi huruf Jerman. Ayo, siapa pernah coba nulis Kejadian 1 sampai 22 berapa tahun pakai tulis tangan? Loh, serius ini saya tanya. Nah, ketika permintaan begitu banyak, Johann Pater ini berdoa gini, Tuhan, beri aku sesuatu. Nah, sesuatu kan belum tahu mesin cetak.
beri aku sesuatu supaya firman-Mu ini segera didistribusikan, bukan dicetak, jadi banyak-banyak. Dia bingung mau ngomong apa. Ngerti nggak sejarah itu? Di dalam doanya Roh Kudus hadir. Dia dapat ilham pertama, papan digrafir, dikasih tinta. Tapi kebalik pertama, menarik sekali kalau saudara baca sejarah itu. Wah, salah ini, kebalik. Akhirnya perlu uang banyak. Dia punya teman pengusaha tapi dari Austria. Mesin cetak pertama itu masih ada di kota Mainz, Jerman Barat. Tahun 85, pertama kali saya ke kota Mainz. Sejak saya jadi hamba tahun 72 dan saya tahu sejarah itu, saya itu rindu. Papa, kapan saja Papa bawa saya ke Jerman? Saya kan kota pertama saya kunjungi kota Mainz. Saya ingin tahu mesin cetak yang pertama itu. Karena tanpa itu, firman Tuhan gak tersebar ke seluruh dunia sampai hari. Akhirnya temannya pengusaha dari Austria ini mendanai Johann Gutenberg untuk membuat percobaan sampai jadi mesin cetak. Dan Alkitab itu jelas yang dicetak pertama kali. Katakan amin. Itu Yohanes, itu tepuk tangan buat Yesus Tuhan kita. Firman itu yang membuat dunia ini. Nah, dari mesin cetak itu lahirlah mesin tik. Dari mesin tik itu lahirlah telegram. Dari situ terus berinovasi, berevolusi sampai komputer. Sampai Steve Jobs lahir. Touchscreen. Itu semua gara-gara itu. Tapi orang Indonesia sombong. Yang menemukan touchscreen bukan Steve Jobs, warteg. Loh, kok bisa tahu warteg warung Tegal itu? Karena kalau saudara pulang Indonesia beli ke warung Tegal kan cuma nunjuk kacanya. Ini jalan terus pakai tunjuk ini keluar sendiri itu nanti makan. Wah, hebat itu. Itu orang Indonesia akalnya banyak sekali. Saudara, jadi firman itu luar biasa. Maka itu cari the big ten, the best ten. Begitu buku, saya akan lihat Alkitab. Saya percaya sampai akhir dunia ini selesai, tetap Alkitab yang nomor satu. Buku-buku. Maka itu pelajari. Sebagai anak dengan papa, kita akan menemukan rahasia yang luar biasa. Nah, linguistik. Saya tanya, walaupun ada yang belum punya anak, pasti tahu. Bayi bangsa Amerika, Hispanik, ya Afrika, Jawa, Batak, siapa saja, dari Hong Kong, Korea, dari mainland China, semua bayi begitu mereka mulai bisa berbicara, ngomong itu, abjad apa yang pertama muncul? Nggak ada bayi dalam B, T, terus R, bayi keren. Nah, itu linguistik. Sehingga kalau ada orang ingin menjadi penterjemah bahasa-bahasa, harus masuk ke sekolah linguistik. Itu untuk Alkitab. Karena diterjemahkan dalam banyak bahasa. Hebat. Negara satu-satunya di dunia yang Alkitabnya paling banyak ragam bahasanya itu Indonesia, saudara. Karena bahasa sukunya banyak sekali. Untuk bahasa Jawa saja ada 3 bahasa Alkitab. Jawa Tengah, Jawa Osing, dan Jawa Madura. Itu 3. Untuk bahasa Dayak saja ada sekian puluh Alkitab. Untuk bahasa Batak ada sekian banyak. Hebat. Maka itu lembaga linguistik yang di Houston sangat kagum dengan Indonesia. Satu negara ada ribuan bahasa, ratusan. Papua saja itu ada 600 sekian bahasa. Bahkan orang lembaga linguistik sangat kagum. Papua itu daerah satu-satunya di dunia ada bahasa yang menggunakan nggak sampai 50 orang. Bayangkan. Itu hebat sekali. Maka itu banyak yang punah. Selama saya tinggal di Papua 21 tahun ini, dihitung sudah ada 6 bahasa yang punah. Karena penggunanya sudah mati semua. Dan banyak daerah-daerah bahasa di Amerika Latin sudah punah. Nggak ada yang menggunakan lagi, sudah mati. Itu hebatnya Alkitab. Harus diterjemahkan ke dalam semua bahasa di dunia. Maka kalau saudara baca kitab Wahyu, pasal 5 contoh. Yesus sudah membeli mereka dari tiap-tiap suku, tiap-tiap kaum, tiap-tiap bahasa, dan tiap-tiap bangsa.
Ayat itu luar biasa. Maka itu Kristen bukan agama, saudara. Ini suatu kehidupan. Hubungan antara manusia berdosa dan penciptanya. Sehingga dia memanggil kita sahabat jadi anak. Nah, mengapa anak-anak bayi begitu mulai ngomong Buka Mazmur 8 ayat 3. Coba saudara lihat Mazmur 8 ayat 3. Mazmur 8 ayat 3. Tolong bacakan salah seorang. Ayo cepat. Saudara dapat. Ayo cepat saudara. Mazmur 8 ayat 3. Demikian firman Tuhan. Ya. Dari mulut bayi-bayi dan anak-anak yang menyusu telah kau letakkan dasar kekuatan karena lawanmu, untuk membungkamkan musuh dan penendang. Ya. Pertama saya belajar ayat ini, saya protes. Dengar. Saudara setuju nggak protes saya gini? Papa, engkau sadis. Masa bayi-bayi dan anak masih menyusun kau ajak perang? Lah betul tidak?